Setelah dia tomprok, diinjek-injek sampai mati, saudara. Jadi Yasin ini surat perjuangan. Jangan dipikir Yasin ini surat perjuangan dakwah. Di Yasin ini ada cerita dakwah perjuangan sampai mati. Perjuangan seseorang menyampaikan tentang iman kepada Allah sampai dibunuh gara-gara pernyataan keimanannya. Dia ibadah udah 70 tahun, nyembah berhala-berhala, minta supaya berhala-berhalanya ini merahmati dia dan ngobatin penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. 70 tahun dia ibadah, minta sama tuh berhala supaya disembuhin, nggak sembuh-sembuh. Famastajabu lahu, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya begitu dia lihat ada 3 rasul nih, Shadiq, Masduq sama Syam'un, bukan yang seperti kalian sangka kami balas sial. Sebaliknya, antum qaumun musrifun, kalian adalah kaum yang udah kelewatan batas. Ini jawabannya siapa tadi? Para rasul. Jawabannya para rasul. Ya, dialog antara para rasul, ditolak dan seterusnya terjadi dialog. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Naam. Ya, setelah selesai percakapan tadi, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datanglah dari ujung kota tersebut seseorang yang datang bergegas buru-buru jalannya. Ada orang, setelah ini percakapan terjadi ini antara Qaryah Antaqiyah dengan 3 rasul tadi, terjadi percakapan di antara mereka, percakapan yang cukup sengit. Datanglah satu orang dari ujung kota berjalan bergegas. Nama orangnya siapa? Rajulun, kan di sini di Al-Qur'an enggak disebutin namanya Rajulun. Mana catat nih, nama yang datang belakangan nih namanya Habib An-Najjar. Namanya Habib An-Najjar. Ulama menyebutkan, ahli tafsir menyebutkan namanya Habib An-Najjar. Nah, Ibn Katsir di sini menyebutkan dalam tafsirnya radhiyallahu an, inna ahlal qaryah hammu biqatli rusulihim faja'ahum rajul min aqsal madinah yas'a liyansurahum min qaumih wa huwa Habib An-Najjar kana ya'mal al-harir wa huwa al-habbak wa kana kathira sadaqah yatasaddaq bi nisfi kasbih. Qala al-Qurtubi kana Habib majduman wa manziluhu 'inda aqsa abwabil Madinah wa kana ya'kifu 'ala ibadatil asnam 70 sanah yad'uuhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dhurrah. Famastajabu lahu falamma absara rasul wa da'ahu ila Allah qala hal min ayah qalu na'am nahnu nad'u rabbana al-qadir fayufarrij 'anka ma bik faqala inna hadzal 'ajib inni ad'u hadhihi al-aliha 70 sanah litufarrij 'anni falam tastati' fa kayfa yufarrijuhu rabbukum fi ghadatin wahidah qalu na'am rabbuna 'ala ma yasha qadir wa hadhihi la tanfa' shay'an wa la tadur fa aman wa da'u rabbahum fakashafa Allahu ma bih falamma hamma qaum biqatl rasul ja'ahum musli'an wa qala maqsahul Qur'an. Na'am. Siapa Habib An-Najjar? Sekarang nih, siapa sosok Habib An-Najjar? Yang tahu-tahu datang bergegas dari min aqsal Madinah, dari pojok kota, dari tempat yang jauh, dia datang bergegas. Siapa dia? Dia ini seseorang ya yang kerjanya tukang sutra. Habib An-Najjar, tukang sutra. Dia orang yang kathira sadaqah, banyak sedekah. Bahkan saking banyaknya sedekah, dia sedekahin tiap saat setengah dari penghasilannya. Jadi kalau sehari dapatnya 1 juta, dia sedekahnya berarti 500.000. Dahsyat apa kagak nih? Dahsyat. Jarang orang sedekah setengah dari penghasilannya. Kita zakat aja hanya 2,5%. Ini setengah dari penghasilannya. Saking hobinya sedekah nih Habib An-Najjar. Imam Qurtubi menyebutkan Habib An-Najjar ini sakit majdum, sakit lepra. Kita kalau lihat, ente lihat di Google, sakit lepra, majdum. Itu ada item-item apa? Biasanya nular. Lepra. Ada di kulit dia nular. Sampai-sampai Nabi mengatakan firru minal majdum firaraka minal asad. Saking nularnya, larilah kamu dari orang yang sakit juzam, sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari kalau ketemu singa. Kita ketemu singa, lari apa kagak? Lari. Ketemu orang yang lepra, lari kata Nabi. Sebagaimana kamu ketemu singa. Nah ini Habib An-Najjar ini, dia lepra, majzum. Tadi rumahnya di ujung kota. Kerjaannya tukang sutra. Banyak sedekah. Sedekahnya sampai setengah hartanya.
Dan dia sakit lepra parah. Dia ibadah udah 70 tahun. Nyembah berhala-berhala. Minta supaya berhala-berhalanya ini merahmati dia dan ngobatin penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. 70 tahun dia ibadah minta sama tuh berhala supaya disembuhin. Enggak sembuh-sembuh. Fama sajabulahu, enggak sembuh-sembuh. Akhirnya begitu dia lihat ada 3 rasul nih, Shadiq, Masduq sama Syam'un, datang Shadiq, Masduq, Syam'un ke Habib An-Najjar ini mendakwahkan supaya dia masuk supaya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Habib ngomong ke Habib An-Najjar, nih Habib bukan Habib cucu Nabi ya. Namanya Habib. Namanya dia Habib kayak Habibur Rahman, Habibul Ilah. Namanya Habib, bukan Habib dia cucu Nabi. Habib Majum bangsanya apa, Habib? Habib An-Najjar, bangsanya An-Najjar. An-Najjar itu dari cucu Sina Husain, Sina Hasan, Pare Lobo Menyang. Ini Habib di sini namanya Habib, paham? Nah, akhirnya begitu ketemu Rasul-Rasul 3 ini ditawarin, hal min ayah, ada tandanya nggak bahwasanya ente ini benar-benar Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala? Tandanya apa? Karena kan emang Rasul itu biasanya datang bawa mukjizat. Mukjizat itu supaya apa? Supaya menunjukkan ini benar utusan Allah. Itu tujuannya mukjizat. Ini bukan dusta, benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul-Rasul ini, nahnu nad'u rabbana al-qadir fa yufarrij anka ma bik. Ya, tandanya bahwasanya kami benar utusan Allah, kami akan minta kepada Allah yang Maha Mampu supaya menyembuhkan kamu. Habib bilang, ajib ini. Ana 70 tahun doa minta sama berhala kagak baik-baik. Dia bisa nyembuhin ana cuma minta sama Tuhannya. Ya udah deh kata dia. Ana beriman deh. Kalau begitu ana beriman. Dia beriman akhirnya. Begitu beriman 3 rasul ini doa. Akhirnya begitu doa minta sama Allah supaya disembuhkan. Fakashafallahu ma bih. Dalam seketika Habib An-Najjar itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'jizat. Allah nunjukkan mu'jizatnya para rasul-rasul ini. Ya, bisa menyembuhkan orang sakit lepra yang dia minta sama berhala 70 tahun gak sembuh-sembuh. Sembuh dalam seketika itu. Di situ Habib An-Najjar beriman kepada Allah dan dia betul-betul yakin bahwasanya 3 ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma hamma qaumuhu biqatli rusul ja'ahum musri'an. Nah, begitu dia tahu nih, tadi kan percakapan tuh. Tensi udah mulai tinggi. Kami Rasul, kami nggak percaya kalian manusia biasa. Bener kami sungguh Rasul. Kalian bawa sial. Kalau kalian nggak diam, kami bunuh. Ini Rasul udah mau dibunuh nih. Dia tahu ini gila nih kaum nih. Ini beneran Rasul. Kalau sampai dibunuh beneran bisa kacau ini. Akhirnya Habib An-Najjar datang tadi tuh. Waja'a rajulun min aqsal Madinah. Kita selama ini baca Yasin kita nggak ngerti nih. Waja'a rajulun min aqsal Madinah, waja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a, dan datang dari ujung kota seseorang yang lari. Bergegas dia datang. Siapa yang lari tadi namanya? Habib An-Najjar. Apa yang dia katakan? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, wahai penduduk Antakiyah, ittabi'ul mursalin. Ikutilah para rasul-rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajrahum muhtadun. Ikutilah mereka-mereka yang tidak meminta kepada kalian ajran, enggak minta balasan. Mereka ikhlas karena Allah. Mereka datang bukan karena pengen harta kalian. Mereka datang bukan pengen mendapatkan jabatan dari kalian. Mereka datang enggak minta perempuan kepada kalian. Mereka ikhlas karena Allah pengen kalian bahagia, pengen kalian senang. Terima kalian. Wahum muhtadun, dan mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak minta apa-apa. Allah. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Itu Habib An-Najjar. Dia pengen nyelamatin ini tahun ini bisa bahaya nih. Ini mau dibunuh rasul-rasul nih. Sedangkan saya yakin ini emang benar rasul, udah terbukti. Mau dibunuh, ikutin. Ikutin itu rasul benar itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajrahum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kata Habib An-Najjar, ya, bagaimana mungkin? Ini dia pengen menyentuh logikanya kaumnya. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin aku tidak menyembah zat yang menciptakanku? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Bagaimana mungkin aku tidak menyembah zat yang fatarani menciptakanku? Wa ilaihi turja'un, sedangkan aku akan dikembalikan kepadanya. Aku akan kembali kepadanya. Dia yang menciptakanku, dia yang menyembuhkanku, yang dia memberikanku segalanya.
dan aku akan kembali kepadanya. Terus aku nggak mau nyembah dia. Ini pengen apa namanya, goyangin logika kaumnya. Kalian mikir dong, kalian diciptakan oleh siapa? Yang kasih kalian napas ini siapa? Kalian akan kembali ke siapa? Yang akan cabut roh kalian siapa? Terus kalian nggak mau menyembahnya, kalian malah menyembah berhala-berhala ini. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahman bidurin la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqidun. Apakah aku meninggalkan Tuhan ini, kemudian attakhidhu min dunihi alihatan, aku menjadikan dari selainnya alihatan Tuhan-Tuhan, yang mana in yuridni rahman, manakala ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih menginginkan untukku bidurin, keburukan, la tughni anni syafa'atuhum syai'an, Tuhan-Tuhan itu yang kita jadikan Tuhan nggak bisa nolong sama sekali. Wala yunqidun, nggak bisa nyelamatin kita. Ada Tuhan yang memberikan aku segalanya. Terus kita bikin Tuhan yang la yadur wa la yanfa, nggak bisa nyelamatin kita, nggak bisa. La ilaha illallah. Jangan jadi ingat kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Sayyidina Umar itu setelah Islam, ya kalau nggak salah Sayyidina Umar bin Khattab, dicek lagi kisahnya. Pokoknya salah satu sahabat setelah masuk Islam kadang-kadang suka ketawa. Ditanya, wahai Umar, kenapa ente ketawa? Iya, alhamdulillah sekarang Allah kasih kita hidayah Islam. Dulu ketika di jahiliyah kami bikin patung. Patung kan dibikin bahannya dari macam-macam. Kadang bahannya bahan yang bisa dimakan. Begitu kami banyak makanan, kami sembah tuh patung. Begitu kami nggak ada, kami potek, kami makan. Kadang-kadang inget itu ketawa Sayyidina Umar. Kalau nggak salah Sayyidina Umar sahabat itu, dicek lagi nanti, dicek lagi. Itu riwayat dari salah satu sahabat. Kami potek, kami makan. Lajib. Yang ngasih makan kami siapa? Terus kami menyembah sesuatu yang bisa kami makan. Nah, Habib An-Najjar nih pengen ngetuk akal kaumnya. Kalian ini diciptakan siapa? Yang ngasih kalian nafas siapa? Yang akan mencabut roh kalian siapa? Kok kalian malah mencari-cari Tuhan yang gak berdaya apa-apa? Saya 70 tahun, sekarang langsung nih ngomong, saya 70 tahun sakit, lepra, doa, minta-minta, ngemis-ngemis sama tuh patung supaya disembuhkan, dia gak bisa apa-apa. Begitu saya minta sama Allah, sekejap Allah berikan. Terus saya mau tinggalkan Tuhan ini? Saya gak beriman kepada Tuhan ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inni idzan lafi dhalalim mubin. Kalau aku tinggalkan Tuhan yang menciptakanku dan aku beralih ke Tuhan yang lain, inni idzan lafi dhalalim mubin, berarti aku betul-betul dalam kesesatan yang nyata, kata Habib An-Najjar. Dia nggak bilang dirinya lagi sesat, dia lagi nyindir kaumnya. Kalau aku jadi orang begitu, berarti aku dalam kesesatan yang nyata. A'udzubillah min Allah. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, kata Habib An-Najjar. Ya dia terang-terangan tuh. Setelah dia sindir habis-habisan kaumnya, dikorek akal sehat kaumnya, habis itu dia mendeklarasikan keislamannya, dia mendeklarasikan keimanannya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, saksikanlah kalian semua, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian. Bukan hanya Tuhan aku saja, bukan Tuhan kami, Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang maha kuasa atas kalian. Fasma'un, dengarkanlah baik-baik. Aku beriman kepada Tuhan kalian. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi ya ikhwan? Setelah Habib An-Najjar, ya Habib An-Najjar dia mengumumkan keislamannya. Qala At-Tabari, ya qala At-Tabari wathabu alaihi fawati'uhu biaqdamihim hatta mat wa qila ramahu bil hijar hatta mat. Ketika Habib An-Najjar tadi pengen nyelamatin kaumnya nih, jangan sampai bunuh Rasul, begitu nasehatin, resikonya orang nasehatin dibenci, saudara. Apa yang terjadi? Itu kaumnya rame-rame dia lompat, dia tomprok itu Habib An-Najjar. Setelah dia tomprok, diinjak-injak sampai mati, saudara. Jadi Yasin ini surat perjuangan. Jangan dipikir Yasin ini surat perjuangan dakwah. Di Yasin ini ada cerita dakwah perjuangan sampai mati. Perjuangan seseorang menyampaikan tentang iman kepada Allah sampai dibunuh gara-gara pernyataan keimanannya. Jadi begitu dia ngomongin, fawasabu alaih,
fawati'uhu biaqdamihim hatta mat. Mereka rame-rame nomprok ini Habib An-Najjar, mereka injak-injak sampai mati, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Waqila ramauhu bil hijarah hatta mat. Ada riwayat yang mengatakan nggak cuma diinjak-injak, ditimpukin sampai mati, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi walaupun dia mati di jalan Allah, jangan kau pikir orang yang mati karena berjuang di jalan Allah dia telah mati. Qila dkhulil jannah. Begitu dia mati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surganya. Sakitnya sebentar. Dia mati gara-gara dakwahnya, diserang, dibunuh, mati, sakitnya sebentar. Tapi nikmat surga, nikmat abadiyah. Habis itu yang dirasakan kenikmatan tiada tara, ya ikhwan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udkhulil jannah ma'a syuhada'il abrar. Masuklah kamu ke surga wahai Habib An-Najjar, kata Allah Subhanahu wa taala, ma'a syuhada'il abrar, bersama orang-orang yang syahid, karena kau juga mati syahid. Kau meninggal dunia di dalam menyampaikan dakwah, di dalam menyampaikan kalimat yang hak kepada mereka. Nah, maka di sini dikatakan oleh Ibn Mas'ud, ini saking parahnya dibunuhnya, innahum wati'uhu biarjulim hatta kharajat am'a'uhu min duburihi, la ilaha illallah. Ya, itu Habib An-Najjar diinjak-injak sama kaumnya saking parahnya sampai isi perutnya keluar dari dubur, ya ikhwan. Isi perutnya keluar dari dubur saking parahnya, diinjak-injak cuma gara-gara mengumumkan keislamannya. Tapi balasan dari Allah apa? Balasan dari Allah apa? Qila dkhulil Allah, bayangkan qila dkhulil jannah. Yang ngomong nih siapa? Allah. Qila dkhulil jannah. Qila dkhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah ke surga. Bayangkan kalau Allah mengatakan itu kepada kita, gara-gara perjuangan kita, gara-gara kita berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Qila dkhulil Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surganya insyaallah. Mudah-mudahan semua yang ikut andil berjuang di majelis, ikut andil berjuang, ikut andil khidmah, termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan yang terus istiqamah ngaji sampai meninggal dunia. Fahuwa fi sabilillah, dalam hadis Nabi mengatakan maka dia bersama saja orang yang mati di jalan Allah. Mudah-mudahan termasuk dikatakan oleh Allah, qila dkhulil jannah. Amin ya rabbal. Nah, dan mudah-mudahan kita semua yang berjuang amar ma'ruf nahi munkar semuanya qila dkhulil jannah. Mudah-mudahan mendapatkan khitab ini dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Gak berasa, sakitnya sebentar, tapi manisnya selamanya. Begitu masuk surga, Habib An-Najjar ini ngomong apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li wa rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allahu akbar. Ya Habib An-Najjar setelah dia masuk surga dia ngomong, qala ya laita qaumi ya'lamun, ya Allah ana di surga sekarang, ya laita qaumi ya'lamun, andai kaumku tuh yang nolak, andai mereka tahu. Bima ghafara li rabbi, dengan apa Allah mengampuniku, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikanku termasuk orang-orang yang terhormat. Andai itu kaumku tahu tuh betapa nikmatnya aku sekarang, niscaya mereka akan berbondong-bondong masuk melakukan apa yang seperti Allah lakukan. Andai mereka tahu. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ajib ya. Ini di sini dikatakan Qala Ibnu Abbas nasaha qaumahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mautih. Ini Habib An-Najjar luar biasa, dia menasihati kaumnya fi hayatihi, semasa hidupnya, wa nasahahum ba'da mautih, dan dia masih nasihatin kaumnya setelah mati. Jadi ini dai sejati Habib An-Najjar. Masa hidupnya dia nasihatin kaumnya sampai dibunuh. Setelah mati pun masuk surga dia masih ingat kaumnya. Andai kaumku dia sadar. Makanya siapapun anda yang mendengarkan ini, yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai telat. Jangan sampai berandai-andainya nanti kita udah di neraka. Andai dulu aku beriman kepada Allah. Andai dulu aku nggak maksiat. Andai dulu aku taat kepada Allah. Jangan sampai telat, saudara. Jangan sampai penyesalan datangnya belakangan. Pakai mata batin anda, pakai akal sehat anda. Siapa yang menciptakan ini semua? Apakah mungkin zat itu berbilang?
Apakah mungkin zat itu beranak dan diperanak? Apakah mungkin, dan seterusnya yang telah menunjukkan mukjizatnya terbelah bulan, yang telah menunjukkan mukjizatnya Al-Quran, yang telah menunjukkan mukjizatnya terbelah daripada lautan, yang menunjukkan mukjizatnya. Anda masih nggak mau beriman kepadanya? Pakai mata hati Anda. Jangan sampai nyesalnya nanti dia di neraka, saudara. Anda itulah aku beriman. Dan Anda yang nggak mau bertakwa kepada Allah, padahal Allah udah jamin kebahagiaan buat orang yang bertakwa. Nggak cukupkah kebesaran Allah yang ada di depan mata Anda sehingga Anda masih nggak mau bertakwa kepada Allah? Sehingga Anda masih nggak bersemangat untuk mengejar ridha Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan sampai nanti penyesalan di surga, di neraka. Na'udzubillah, amin. Nah, ini Habibun Najjar, dai sejati. Nasaha qaumahu fi hayati wa nasahahum ba'da mautih. Dia menasihati kaumnya semasa hidup dan menasihati kaumnya setelah mati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min junnin minas sama' in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun." Yang mereka tadi sombong, yang menolak para rasul Shadiq, Masduq, Syam'un, kemudian membunuh Habibun Najjar. Mereka sombong. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya. Allah nggak butuh ngirim pasukan dari langit, nggak butuh ngirim bala tentara dari langit. Cukup sayhatan wahidah, satu tiupan, selesai semuanya. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'. Kami tidak menurunkan terhadap kaumnya Habibun Najjar tadi min ba'di setelah dia mati min jundin, pasukan minas sama' dari langit. Nggak perlu kami nurunkan pasukan dari langit, nggak perlu. Bala tentara dari langit buat ngancurin kaumnya yang sombong tadi, yang nolak kebenaran, nggak perlu. In kanatillah sayhah, cukup satu tiupan, selesai. Faidahum khamidun, habis mereka, mati semuanya, redup seperti api yang ditiup langsung mati. Kami kirimkan satu tiupan angin, selesai, mati mereka, habis semuanya, saudara, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Apa yang mau itu sombongin? Jadi Allah sengaja, kalau Allah ngirimkan ke pasukan dari langit, berarti ini seolah-olah musuhnya hebat nih. Nggak, kecil ya kawan. Kita kan kadang-kadang kalau mau ngeremehin, ya, main PS, misalkan main PS, lawan kita cemen, udah lu pakai Madrid, gue pakai An-Nasr, ya, pakai An-Nasr aja, ngeremehin gitu, remeh, lawan lu cukup gue pakai An-Nasr, udah lu pakai Madrid, gue jangan Madrid dong, gak enak. Nah, udah lo pakai Barca, gue pakai apa ya? Jangan Persija, anak Dejek marah tadi. Dejek. Apa ya? Pokoknya tim kecil lah. Udah lo pakai Madrid, gue pakai Barca aja, karena Barca kan tim kecil. Anda Madridista soalnya. Ngeremehin. Nah, dicukup lawan yang kecil, nggak perlu lawan yang gede, ngeremehin. Allah Subhanahu wa taala gitu, nggak perlu Anda ngirim pasukan dari langit, ente cukup Anda tiupin satu tiupan, selesai, habis itu semua. Dan akhirnya mereka semua mati hanya satu tiupan. La ilaha illallah. Maka di sini dikatakan waruya annahu lamma qutila Habibun Najjar, ya, ketika dibunuh Habibun Najjar, ghadiballahu taala lahu, Allah taala marah atas kejadian ini. Fa'ajjala lahumun niqmah fa'amara Jibril fasaha bihim sayhah famatu an akhirihim faja'ala tariqa isti'salihim bisayhah. Ya, ketika dibunuh Habibun Najjar, di sini diriwayatkan, ya, Allah taala murka, Allah taala marah. Fa'ajjala lahumun niqmah, Allah Subhanahu wa taala mempercepat adab untuk mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memerintahkan malaikat Jibril cuma niup satu tiup, nggak perlu ngirim pasukan. Famatuan akhirihim, mereka semua tuh satu qaryah Antokiyah, akhirnya mati semuanya, habis, saudara, habis semuanya satu qaryah Antokiyah. La ilaha illallah. Faja'ala tariqa isti'salihim bisayhah, Allah cuma menghabisi mereka hanya satu tiupan doang, nggak perlu ribet-ribet, satu tiupan doang, habis semuanya. Allah pengen nunjukkan kebesaran Allah, dan Allah pengen nunjukkan kehinaan mereka-mereka yang menolak utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hasratan 'alal ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya Allah, la ilaha illallah. Dikit lagi kita selesaikan. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah ruginya. Ya asafa, alangkah nyeselnya mereka ini yang ingkar kepada Rasul, yang ingkar kepada Allah.
Ma ya'tihim min rasul, tidaklah datang rasul kepada mereka illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka mengelek-ngelek, mengolok-olok rasul tersebut. Alangkah kesiannya mereka, alangkah ruginya mereka. Kesian. Ini sindiran. Allah turunkan ini sindiran orang untuk kufar Quraisy yang saat itu menolak dan mendustakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sindiran nih, ta'rid wa fil ayah ta'rid bi kufar Quraisy haitsu kadzabu sayyidal mursalin. Walamma mathala hala kufar Makkah bihal ashabil qaryah wabbakhal musyrikin ala adam i'tibari biman sabaqahum. Jadi ini ayat Allah turunkan buat nyindir kufar Quraisy. Kita enggak lihat mereka. Ya, gara-gara ngolok-ngolok mendustakan para rasul, ujung-ujungnya apa? Sial. Habis dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngambil pelajaran dari mereka? Ya, alangkah ruginya, alangkah menyesalnya datang Rasul kepada mereka tapi mereka mengejek-ejek. Persis seperti yang kalian lakukan sekarang wahai kufar Quraisy. Rasulullah datang kalian bilang penyihir. Rasulullah datang kalian bilang majnun, orang gila. Rasulullah datang kalian hina ini, kalian hina itu. Hati-hati. Alam yarau kama ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un wa in kullamma jami'un ladaina muhdharun. Hati-hati. Apakah mereka orang-orang kufar Quraisy yang mendustakan Nabi, orang-orang musyrik tidak melihat kam ahlakna qablahum, berapa yang kami binasakan sebelum mereka minal qurun, daripada generasi-generasi, annahum ilaihim la yurja'un. Naam. Dan orang-orang kufar Quraisy tahu yang udah kami hancurkan itu nggak bisa kembali lagi ke dunia. Kenapa nggak ngambil pelajaran? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Dan mereka semua itu nanti akan kami hadirkan di hari hisab. Apakah nggak ngambil pelajaran wahai kufar Quraisy? Ketika Al-Quran ini turun, kalian mendustakan Nabi, menolak Nabi, nggak nerima ajaran Nabi, nggak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Kalian nggak ngambil pelajaran. Berapa banyak yang dulu kami hancurkan, berapa banyak yang dulu kami binasakan, berapa banyak yang dulu kami adab, dan mereka nggak bisa kembali lagi ke dunia, dan nanti akan kami bangkitkan mereka di akhirat dalam keadaan hina. Kalian nggak ngambil pelajaran, kalian pengen hancur seperti mereka. Na'udzubillah min. Hati-hati. Kita kalau baca seperti ini, mawas diri, hati-hati. Jangan sampai kita nggak menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena tipisnya iman kita. Ambil pelajaran dari yang dulu-dulu. Semua kebahagiaan ada di balik taatnya kita kepada Allah dan taatnya kita kepada Rasulullah SAW. Dan segala kecelakaan, segala kesialan, segala kebinasaan ada di balik membangkangnya kita dari Allah dan baginda Nabi besar Muhammad. Maka ambillah pelajaran. Orang yang berakal adalah yang ngambil pelajaran dari apa yang terjadi dari orang-orang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah untuk jadi orang yang betul-betul beriman, untuk jadi orang-orang yang betul meresapi keimanan kita dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah berarti kita ketemu lagi habis Ramadan, Beb. Karena bulan depan malam Kamis terakhir jatuhnya udah Ramadan. Nah, jadi mungkin untuk aneh al-bahjanya belum tawakufan. Nah, tapi untuk anehnya mungkin ini untuk sebelum Ramadan ini pertemuan terakhir sementara. Kita tandain tuh sampainya ke ayat mana? Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Ini selanjutnya ini pembahasan baru. Yang selanjutnya ini ayat tentang merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat wa ayatul lahumul ardu lamaytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan seterusnya itu ayat-ayat tentang merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham? Insya mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab yang sudah lewat. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan fi khair wa lutuf wa afiyah. Allah berikan kita taufik di bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan al-'itq min nar. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.